Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Pradana. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan prodi jurusan Manajemen dan Dakwah. Pembahasan hari ini adalah yang pertama tuh hadis, yang kedua sunnah, yang ketiga tuh khobar, yang keempat itu atsar, yang kelima tuh kedudukan dan fungsi hadis, yang keenam tuh Al-Quran Al-Karim, yang ketujuh tuh hadis-hadis Nabi SAW, yang kedelapan ijma, yang kesembilan pandangan al-rai, dan yang terakhir itu 10 pandangan para fuqaha. Hadis disebut juga sunnah, adalah perkataan dan perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis ini dijadikan sumber kayak hukum-hukum Islam. Selain itu Al-Quran. Dalam hal ini kedudukannya ini hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Nah, kata hadis ini berasal dari bahasa Arab al-hadis yang mempunyai arti diantaranya itu baru dan kabar ataupun berita. Abd al-Baga sebagaimana dikutip oleh Suhbi Solim menyatakan bahwa dari kata hadis ini merupakan kata benda dari tahdis yang berarti itu pembicaraan. Baik, materi yang kedua itu sunnah. Sunnah adalah suatu hal yang bila ia melakukannya, ia akan mendapatkan pahala. Namun, jika tidak dilakukannya, tidak akan mendapatkan dosa. Contohnya tuh puasa Senin Kamis, sholat duha, dan tahajud. As-sunnah menurut para fuqaha adalah suatu perintah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, namun tidak bersifat wajib. Sunnah adalah satu dari hukum takfiri yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, dan makruh dan mubah. Untuk materi yang ketiga yaitu khobar. Ulama umumnya menyamakan pengertian khobar dengan hadis. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa khobar adalah apa yang datang dari Nabi, baik yang marfu disandarkan kepada Nabi, mauquf disandarkan kepada sahabat, maupun yang mahtu disandarkan kepada tabi'in. Contoh khabar itu perkataan Ali Abi Thalib termasuk sunnah, ialah meletakkan tangan ke bawah pusar sewaktu melakukan sholat. Untuk materi yang keempat itu atsar. Pengertian atsar ini segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Atsar adalah bentuk jamak dari unsur yang itu kerap digunakan para fuqaha untuk perkataan dari ulama salaf, tabi'in, sahabat, dan lainnya. Istilah ini juga digunakan untuk doa yang diambil dari perkataan Nabi. Kemudian disebut juga dengan doa matsur. Terus selanjutnya materi yang kelima yaitu kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan hadis adalah berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ini adalah untuk diamalkan karena dalamnya itu pengalaman itu terletak tujuan yang digariskan pengalaman hukum Allah diberi penjelasan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, yang untuk materi yang keenam yaitu Al-Quran dan Al-Karim. Sebagai salah satu nama yang baik adalah Al-Karim. Artinya itu yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah? Tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya materi yang ketujuh yaitu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun dari segi diterima atau setidaknya, ulama membagi hadis. Yang membagi hadis itu Nabi menjadi tiga, yaitu yakni hadis sholih, hasan, dhaif. 2 pertama masuk dalam kategori makbul diterima, sedangkan yang ketiga yaitu masuk dalam kategori mardud atau istilahnya itu ditolak. Materi yang selanjutnya yang ke-8 ijma. Ijma ini atau ijma adalah kesepakatan para ulama dalam
menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Secara etimologi, ijma ini mengandung dua arti. Yang pertama itu arti kesepakatan atau konsensus. Untuk materi yang ke-9 yaitu pandangan ahl al-rai, yang artinya adalah sebuah pergerakan pemikiran keislaman yang berpusat di Baghdad, Irak, yang dalam mengambil sebuah fatwa terhadap ilmu fikih lebih dominan dari berpikir dengan akal daripada hadis ini. Tetapi setiap fatwa ini menyimpang dari nilai keislaman itu tersebut. Dan untuk yang terakhir, materi yang terakhir yaitu 10 pandangan para fuqaha. Fuqaha adalah kata majemuk bagi faqih, yaitu seorang ahli fikih. Fikih adalah bidang jurisprudensi atau hukum-hukum menyangkut pribadi, ritual baik perseorangan atau di dalam konteks sosial umat Islam. Itu saja yang bisa saya mempresentasikan atau menjelaskannya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.